Halo guys, untuk video kali ini lo nggak diajak buat mengetahui keindahan alam yang ada di Gunung Ciremai. Tapi kali ini lo akan diajak untuk menguak 7 mitos yang ada di Gunung Ciremai yang membuat para pendaki maju mundur untuk mendaki gunung ini. Mitos pertama yang bisa lo ketahui akan keberadaannya di Gunung Ciremai adalah seringnya muncul kakek-kakek dengan jubah dan menggunakan baju berwarna putih. Kakek dengan jubah putih itu tepatnya ada di Batu Lingga, sebuah batu besar yang konon katanya dahulu dipakai untuk bertapa oleh para orang-orang hebat. Orang-orang hebat pada saat itu adalah kakek dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan sampai Kanjeng Sunannya sendiri ikut bertapa di atas batu tersebut. Sosok kakek dengan jubah putih seringkali terlihat di sekitaran Batu Lingga tersebut. Bahkan sosok tersebut sering juga menampakkan dirinya saat ada pendaki yang melintasi jalur pendakian tersebut. Dari cerita di atas, kakek dengan jubah putih tersebut diyakini adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati dan orang-orang hebat lainnya. Sampai saat ini belum ada yang bisa menjelaskan kemunculannya sosok tersebut dengan hubungannya para pendaki. Yang jelas, para pendaki disarankan untuk tidak mengganggu tempat tersebut atau bahkan merusak tempatnya. Untuk yang kedua, Nyilinggi dengan dua macan tutul. Mitos Nyilinggi dengan dua macan tutul memang sudah sering terdengar dari mulut para pendaki yang habis mendaki Gunung Ciremai. Masih berkaitan dengan Batu Lingga, usut punya usut, ternyata Nyilinggi adalah orang yang meneruskan pertapaan di Batu Lingga tersebut. Entah dengan maksud apa, saat itu Nyilinggi yang belum genap menyelesaikan pertapaannya sudah meninggal di atas Batu Lingga tersebut. Konon katanya dahulu masyarakat setempat menemukan jasad Nyilinggi sudah tidak bernyawa di atas batu tersebut. Tentang dua macan tutul yang menemaninya, hal tersebut yang sampai sekarang belum terjawabkan karena tidak ada yang tahu pasti kemana binatang kesayangan dari Nyilinggi itu pergi. Sekarang para pendaki kerap diperlihatkan seorang nenek yang duduk di atas Batu Lingga dan ditemani dengan dua macan tutul tersebut. Lalu lanjut untuk yang ketiga adalah suara gamelan yang terdengar saat pendakian. Para pendaki Gunung Ciremai seringkali diperdengarkan dengan suara gamelan yang melantun halus di tengah perjalanan mereka. Tidak jelas siapa yang memainkan alat musik tradisional Jawa tersebut. Namun konon jika kalian mendengar gamelan tersebut, tetap pada jalur pendakian dan saling berpegangan tangan dengan teman-teman kalian. Para pendaki senior percaya jika suara gamelan tersebut adalah ulah dari makhluk halus yang tinggal di Gunung Ciremai yang ingin mengecoh para pendaki agar tersesat dan keluar dari jalur pendakiannya. Oleh karena itu, jika terdengar suara gamelan, cepat-cepatlah berpegangan dan tetap pada jalur yang sudah ditentukan. Untuk yang keempat, sosok jalak hitam dan tawon hitam. Dua sosok binatang ini kerap datang dan menemani para pendaki yang tengah dalam perjalanannya.
untuk mencapai puncak Gunung Ciremai. Jalak hitam yang sering terlihat berada di pos 4 seakan menjemput para pendaki untuk melanjutkan perjalanannya, dan tawon hitam yang akan mengganggu perjalanan tersebut. Para pendaki percaya bahwa pada dasarnya saat mendaki gunung, para pendaki diharapkan untuk tidak iseng mengganggu binatang yang ada di jalur pendakian. Oleh karena itu, misteri jalak hitam dan tawon hitam ini juga masih meninggalkan pertanyaan besar. Untuk yang kelima, misteri tanjakan Bapak Tere. Tanjakan ini memang terkenal di kalangan para pendaki, khususnya pendaki gunung-gunung di Jawa Barat, seperti di Gunung Ciremai ini. Tanjakan Bapak Tere adalah trek pendakian yang dapat membuat lo merangkak seperti seekor komodo. Ada dua alasan mengapa tanjakan ini diberi nama Bapak Tere. Alasan pertama adalah karena treknya yang cukup menantang. Tanjakan ini seperti seorang bapak tiri yang tengah menyiksa anaknya. Lalu untuk alasan kedua adalah cerita simpang siur yang juga banyak diyakini oleh para pendaki. Dahulu, konon ada seorang bapak tiri yang mengajak anaknya untuk mendaki Gunung Ciremai. Namun, bukan petualangan yang didapatkan oleh anak tersebut, melainkan nyawanya yang melayang karena dibunuh oleh bapak tirinya di tanjakan ini. Lanjut untuk yang keenam, injak bumi 3 kali dan mengucapkan salam. Sebelum berangkat berpetualang ke Gunung Ciremai, banyak para pendaki yang melakukan ritual injak bumi 3 kali dan memberikan salam. Hal ini dipercaya sebagai ritual agar tidak diganggu makhluk halus saat mulai perjalanan mendaki Gunung Ciremai. Lalu untuk pantangan yang terakhir, saat mendaki Gunung Ciremai, setidaknya ada 3 pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh para pendaki. Yang pertama adalah mengeluh. Konon katanya, Gunung Ciremai dapat mendengar keluhan dan malah menjadikan hal tersebut hal yang paling sering kalian temukan. Lalu yang kedua, jangan buang air kecil dan buang air besar sembarangan. Yang ketiga, selalu mengucapkan salam tiap bertemu pos istirahat selama perjalanan. Wah, gimana nih bro? Dengan deretan mitos-mitos yang sudah dijelasin di atas, apa lu semua udah semakin penasaran dengan Gunung Ciremai? Dan lu juga siap untuk mendaki serta menaklukkan puncaknya Gunung Ciremai? Jangan lupa buat subscribe untuk support channel ini. Jangan lupa juga buat di-share cerita ini ke semua sosial media yang kamu punya. Karena masih banyak cerita-cerita horor yang pengen aku ceritain ke kalian. Jangan nonton sendiri.